Izin dokter untuk eritrosit dismorfiknya negatif dokter. Artinya semakin ya memang setuju bahwa ini adalah diabetik nefropati ya dok. Mungkin itu aja dok, kami fed di stop, terus kemudian kita sarankan untuk Forxiga untuk terapi gulanya dan untuk diabetesnya. Ada tambahan dari yang lain? Jadi dokter aku lapor konsul. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke case yang kedua ya dok. Case yang kedua ini adalah atas nama Ibu Wiyati ya. Silakan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dok, suara terdengar nih dok? Terdengar dok? Izin dok menyampaikan pasien CVC kasus kedua atas nama Ibu Wiyati, usia 49 tahun, dirawat di Bangsal Sri Kandi, tanggal admisi 22 Desember dan biopsi dilakukan pada tanggal 23 Desember 2025. Pasien sebenarnya merupakan penderita SLE dok, tegak sejak 2022. Manifestasi pada saat tegak adalah NPSLE sempat kejang 1 kali, kemudian bengkak seluruh tubuh yang dikonfirmasi dengan klinis nefritis, kemudian didapatkan gangguan hematologi. Setelah perawatan beberapa kali, kemudian rutin periksa di Rumah Sakit Sarjito sampai dengan saat ini. Pasien sempat dilakukan siklofosfamid sebanyak 9 kali. Kemudian kondisi terapi rutin saat ini adalah menggunakan amlodipin 1 kali 10 mg, ACT 1 kali 25, irbesartan 1 kali 300, metilprednisolon 4 mg, dan Mycopen 2 kali 360 mg. Di 1-2 bulan ini pasien sebenarnya sering mengeluhkan nyeri pinggang, tetapi nyeri pinggang dirasa lebih lama dan sedikit lebih intens untuk akhir-akhir ini. Ada BAK berbusa tetapi hilang timbul. Untuk nyeri persendian hanya kadang-kadang saja, kaku sendi dirasakan kadang-kadang, aktivitas relatif bisa dikerjakan setiap hari, tidak ada hambatan, pasien masih bisa bekerja. Pasien diketahui SLE dan hipertensi, SLE sejak tahun 2022, Oktober 2022. Pada saat pemeriksaan di Bangsal, tanda-tanda vital relatif baik, IMT naik sedikit 26,64, klinis tidak ada permasalahan. Dari hasil laboratorium untuk HB 11, baik ya, 11,4, trombosit oke, leukosit oke, 7.800, trombosit 251.000, ada sedikit pemanjangan APTT 59,7. Untuk riwayat dahulu di bulan 11 2022 anak IF positif, kemudian anti dsDNA tinggi 160, evaluasi di tahun 2023 6 bulan kemudian sudah mulai menurun 52,5, C3-nya 73, C4 32, HBsAg dan anti HCP non reaktif. Pasien memang belum pernah dilakukan biopsi. 2 bulan terakhir data urinnya protein positif 3, kemudian di bulan 12 protein positif 2, rasio protein kreatininnya 2 positif, dan rasio albumin kreatininnya 2 positif. Ini tren proteinuria yang didapat dari perkembangan pasien dari mulai bulan 4, 5, 6 sampai dengan ke-11 trennya positif 3, naik kembali. Kemudian klasifikasi Euler ACR-nya memang konfirm ANIF positif, dsDNA positif, C3 pada saat awal 2022 rendah, dan evaluasi bulanannya dengan SLEDAI 2K 2000 itu hanya problem di proteinuri. Nah, dari klasifikasi nefritis lupus menurut WHO pada saat yang 2022 itu masuk dengan kondisi proteinuria masif, hematuri, kemudian hipoalbuminemia berat, tekanan darah meningkat, anti dsDNA positif, C3 C4 yang menurun. Jadi pada saat itu kemungkinan di nefritis kelas 3 dan kelas 4. Untuk yang saat ini
dengan adanya pemberatan positif proteinuria juga masih dimungkinkan di kelas 3 atau kelas 4. Diagnosis saat masuk SLE, aktivitas ringan dengan riwayat NPSLE, artritis, gangguan hematologi, nefritis, lupus, mungkin kelas 3 atau 4, dan status ini hipertensi. Terapi rutinnya saat masuk adalah amlodipin 1x10, BCT 1x25, irbesatan 1x300, triplebusolon 1x4 mg, mikopen 2x360 dengan beberapa obat simptomatik. Terima kasih banyak dokter, mohon asupan dokter. Terima kasih dok, silakan dok dari PA. Izin dokter, mohon izin untuk share screen. Berikut adalah untuk pemeriksaan dari patologi anatomi pasien Wiyati usia 49 tahun dengan SLE aktivitas ringan. Berikut untuk hasil dari histopatologi didapatkan 14 glomeruli dengan temuan glomerulusnya sebagai berikut. Didapatkan sklerosis segmental sebanyak 7,1%, kemudian sklerosis global 50%, kemudian didapatkan pula glomerulitis 35,7% dengan penyempitan dan adesi kapsul Bowman sebanyak 64,2%. Kemudian pada temuan tubulan sesial didapatkan edema dan inflamasi derajat moderat, kemudian fibrosis, degenerasi epitel tubular atrofi, vaskulisasi sel epitel tubulus, kemudian didapatkan pula dilatasi pembuluh darah, eritrosit case dan iron case. Kemudian untuk pemeriksaan imunofluoresensi dan histokimia ini masih menunggu untuk pemeriksaannya. Kemudian kami berikan kesimpulan berdasarkan temuan histopatologis ini sesuai untuk lupus nefritis kelas 4, diffuse global lupus nefritis dengan activities indeksnya 5/24 dan chronicity indeksnya 6/12. Terima kasih dokter. Terima kasih dok, silakan dan dokter lagi dok. Apakah ada tambahan, Dr. Hengki? Izin dokter, untuk dari temuan histopatologinya di sini memang mengarah ke lupus diffuse global lupus nefritis, tetapi untuk hasil pastinya kami masih menunggu imunofluoresensinya dokter. Baik dok, nanti menunggu imunofluoresensnya ya. Tapi kalau secara klinis kan memang pasiennya ini kan lupus memang sesuai. Dr. Gia? Ini dok. D3J4-nya memang sesuai dok untuk lupus nefritis kelas 4. Disease Kalau activity-nya. untuk kita pada saat awal pemeriksaan itu dok memang didapatkan C3 di bawah normal, tetapi C4 masih normal. Saat awal masuk itu dengan kreatinin tinggi dok, waktu itu 2022 kreatininnya sampai mendekati 5, 4, sekian, tetapi dalam perjalanan perawatan kurang lebih 2 mingguan itu kreatinin turun ke angka 1 dok, dan sampai saat ini kreatinnya masih baik di bawah 1, terakhir 0,6 Ini ngomong-ngomong, leadernya siapa ya dok? Kan tadi dari riwayat NPSLE ya, remato atau AI? Ini masih remato dokter, jadi pasien rutin terakhir di dokter di dok. Oh ya udah, berarti kita kembalikan ke remato ya dengan jawabannya kita ke lupus nefritis ya. Apakah nanti akan siklofosfamid? Sudah pernah siklofosfamid? Sudah dokter, 9 kali penggunaan siklofosfamid. Baik, ini kita kembalikan ke mereka gitu. Baik dokter. Baik dok, mungkin yang kasus yang ini kita nggak terlalu ada banyak pertanyaan ya dok, memang sesuai dengan klinisnya. Nanti untuk pertimbangan terapi aja dari remato akan dinaikkan apa tidak. Kita lanjut ke Bapak Suparman ya dok, silakan dok. Ya dokter. Izin menyampaikan kasus yang ketiga dokter, atas nama Bapak Suparman, usia 60 tahun, tanggal masuk di rumah sakit 22 Desember, dilakukan biopsi pada 23 September dengan bangsal di Padmanabha Barat. Untuk pasien itu sebenarnya penderita diabetes dokter, tegas sejak 2006, sudah 19 tahun, rutin periksa di RSUD Wates, kemudian dalam 1-2 tahun ini pasien dipindahkan mungkin situasi BPJS ke Rumah Sakit Nyi Ageng Serang. Pasien rata-rata gula
200 sampai 300, jadi tidak pernah disampaikan bahwa tidak di bawah 200, tertinggi bisa mencapai 500, kemudian pengobatan tapi tetap rutin dilakukan dengan terakhirnya adalah menggunakan insulin Rizodek 2 kali 12 unit. Untuk tekanan darah tinggi diketahui 2-3 tahun ini rutin periksa ke rumah sakit, tetapi tekanan darah rata di atas 160-170-an. Obat-obatan terakhir yang digunakan untuk mengontrol tekanan darahnya adalah amlodipin 1 kali 10 mg, kandesartan 2 kali 16 mg, klonidin 2 kali 0,15 mg. Nah, pasien merupakan rujukan dokter dari Rumah Sakitnya Ageng Serang dengan rujukan sebenarnya dengan kenaikan kreatinin yang terjadi dalam 2-3 bulan terakhir. Jadi dikonsep dengan CKD, diabetes, dan hipertensi. Saat masuk rumah sakit sebenarnya keluhan yang mengganggu tidak didapatkan, hanya BAK yang berbusa kadang-kadang, kemudian gatal pada kulit juga dirasakan kadang-kadang saja. Untuk keluhan-keluhan yang lain seperti bengkak-bengkak di seluruh tubuh, keluhan-keluhan mengarah ke autoimun atau keluhan yang lain, untuk pasien kemarin disangkal dokter. Riwayatnya diabetes dan hipertensi, saat masuk tekanan darah 137,67, IMT-nya 33,67, klinis-klinis yang lain masih didapatkan dalam batas yang baik. Ada hal yang menarik, pemeriksaan di laboratorium pada tanggal 22 dokter, tapi setelah dikonfirmasi di tanggal 24 pasca tindakan biopsi itu sebenarnya HB-nya kembali lagi. Jadi data di rumah sakit sebelumnya adalah HB-nya juga tidak turun, tidak pernah ada riwayat transfusi sebelumnya, HB-nya 12, leukosit 8.000, trombosit 286.000, dan pada saat yang 24 juga kembali ke HB 12, leukosit 9.800 dengan trombosit 316.000. Fungsi ginjal data yang kami dapatkan yaitu di kreatinin 2,25 dan kreatinin 2,64 pada bulan Oktober dan November. Jika kita hitung dengan EGFR-nya 27. Kemudian data mengenai profil lipid tidak didapatkan, pemeriksaan ASTO sudah dilakukan hasil negatif, HbA1c dan anti-ACP non-reaktif. Waktu di poli diperiksa kadar kalsium dan fosfor, didapatkan hipokalsemia 2,0 dengan fosfornya 3,2. Nah, tetapi dari urin rutin memang didapatkan blood 2 positif dengan gambaran eritosit dismorfik yang positif. Itu tetap konsisten 2 kali pemeriksaan di tanggal 9 dan tanggal 16. Kemudian dari proteinuria juga positif 4 dengan rasio protein kreatininnya 2 positif dan rasio albumin kreatininnya juga 2 positif. Ini USG gambaran di rumah sakitnya Ageng Serang, dokter. Kemudian diagnosis dari kami masih mungkin apakah ini glomerulonefritis yang berkaitan dengan primer atau secondary related DM, kemudian diabetes mellitus 2 obes, hipertensi, CKD stage 4 dengan obesitas grade 2. Untuk terapi yang diberikan kemarin sebenarnya dalam terapi amlodipin 1 kali 10 mg, kandesartan 2 kali 16 mg, klonidin 2 kali 0,15 mg, ada pemberian asam folat 1 kali 1 mg, furosemid 1 kali 40 mg, simvastatin 1 kali 20 mg, dan Rizodek 2 kali 12 mg. Terima kasih banyak dokter, mohon asupan dokter. Oke, terima kasih dok. Silahkan dok dari PA dok. Ya dokter, izin untuk share screen. Berikut adalah hasil pemeriksaan patologi anatomi dari pasien Suparman berusia 60 tahun dengan diagnosis CKD stage 4. Ini adalah pemeriksaan histopatologi. Di sini kami temukan 9 buah glomeruli dengan temuan glomerulusnya adalah sebagai berikut. Didapatkan sklerosis segmental 11,1%, kemudian ada nodular sklerosis 22,2%, kemudian glomerulitis ada 22,2%, penambahan matriks mesangial 22,2%, mesangial hypercellularity 22,2%, penyempitan dan adesi kapsul Bowman sebanyak 44,4%. Kemudian di sini pada temuan tubulo intersisial didapatkan edema dan juga inflamasi derajat ringan, fibrosis didapatkan atrofi juga dengan temuan dilatasi pembuluh darah eritrosit Cas dan hyaline Cas. Kemudian untuk imunofluoresensi dan histokimia juga ini masih menunggu hasilnya. Kemudian kami simpulkan berdasarkan temuan histopatologi saja dan riwayat klinis ini sesuai untuk diabetik nefropati kelas 3, nodular sclerosis Kimmel-Stell Wilson lesion, di mana untuk nodular sclerosis didapatkan tetapi kurang lebih dari 50%, sehingga masih kelas 3 dokter. Terima kasih dokter. Baik dok, terima kasih. Ini masih nunggu hasil pengeluaran juga ya dok ya. NJ dokter. Silakan dok. Dr. Hengki dok. Ya, kemarin kami baru lihat histopatologinya aja dok, dan kalau
riwayatnya sesuai ya dengan diabetes yang lama gitu. Nah, ini juga cukup khas gambarannya untuk diabetic nephropathy kelas 3 nodular sclerosis. Begitu, Dok. Baik, Dok. Kesannya sih memang sesuai ya, Dokter G ya. Eritrosit dysmorphicnya positif ya, Dok ya? Iya, Dokter. Eritrosit dysmorphic positif. Riwayat-riwayat yang lainnya coba saya lacak tapi belum Hematurianya positif berapa, Dok? Positif 3, Dokter. Astonya positif nggak ya, Dok? Astonya negatif, Dokter. Astonya negatif. Kak yang ini sama kayak yang sebelumnya, Dok, karena kan DM nih kok akhir-akhir ini memang banyak juga yang dengan hematuria ya, Dok. Nggak ada pemberatan sekunderi yang lain ya, Dokter Hengki ya? Izin dokter, mungkin untuk temuan yang lain masih menunggu hasil imunoforesensi dan histokimianya. Tapi untuk pemeriksaan histopatologinya masih sesuai dengan diabetik nodular sclerosis, dokter. Mungkin nanti sekalian dipertimbangkan kalau ada sekunderi pemberatan yang lain ya, Dok, apakah dari infeksi terutama, karena kok cukup sering juga akhir-akhir ini kita menemukan hematuria yang positifnya lumayan positif juga pada pasien yang dengan diabetes nefropati. Mungkin itu aja, nanti mungkin sambil kita bahas di pertemuan berikutnya nih, Dokter ya. Sementara Dokter Gia, apakah pasiennya sudah dapat kayak Forxiga segala ya, Dok? Belum, Dokter. Pasien masih menggunakan terapi konvensional yang AS atau ARB, kemudian untuk kendali gula, untuk pemberian Forxiganya pasien belum mendapatkan, Dokter. Nanti mungkin sambil diedukasi aja ya, Dok, sambil kita nunggu hasil IF dan kemungkinan sekunderi yang lain, Dok. Baik, mungkin ya Pak Suparman akan kita bahas lagi ya, Dok, yang berikutnya ya, Dok. Selanjutnya kita ke pasien yang berikutnya ya, Dok, Iqlil Ahmad Nurfatoni, Dok, silakan, Dok. Baik, Dokter, terima kasih. Izin untuk menyampaikan pasien yang keempat. Pasien atas nama Iqlil, usia 18 tahun, tanggal biopsi 23 Desember 2025, dirawat di D4. Pasien ini awalnya adalah keluhan kedua kaki, kelopak mata, dan wajah bengkak sejak 10 hari sebelum masuk rumah sakit. Kaki terasa kaku saat bangun tidur dan membaik dengan aktivitas. Pasien menyatakan ada buang air kecil yang berbusa, tetapi tidak ada buang air kecil kemerahan. Riwayat nyeri tenggorokan positif sekitar 1 bulan sebelumnya. Keluhan rambut rontok, sariawan, nyeri sendi disangkal. Pasien periksa ke puskesmas. Dari hasil pemeriksaan urin dikatakan ada kebocoran protein dari ginjal. Kemudian pasien dirujuk ke rumah sakit Pelita Husada. Karena keterbatasan fasilitas, pasien dirujuk ke rumah sakit Sarjito. Pasien kemudian direncanakan untuk dilakukan biopsi ginjal. Riwayat penyakit dahulu tidak didapatkan diabetes, hipertensi, stroke. Dari pemeriksaan fisik pada tanggal 22 Desember 2025, KU kompos mentis tekanan darah 120/80 dengan nadi 68 kali per menit, BMI 20,57. Dari pemeriksaan fisik didapatkan udem ekstremitas bawah minimal. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan HB14 dengan angka leukosit 9,4, trombosit 206. Kemudian untuk pemeriksaan kreatinin didapatkan 1,1. Dari pemeriksaan urin didapatkan blood positif 1 dengan protein positif 3. Dari hasil USG guiding biopsi superficial didapatkan REN sinestra normal, ekostruktur normal, batas kortek dan medulanya tegas. Pasien ini kita diagnosis dengan sindroma nefrotik DDPSGN. Terapi yang didapatkan pada saat pulang opnam, metilprednisolon 880 dengan furosemid 40 mg 00 dan asam folat 1x1. Kemudian pasien sudah kontrol di poliginjal hipertensi pada tanggal 27 Desember, mendapatkan terapi metilprednisolon dengan dosis yang diturunkan, furosemid dilanjutkan, asam folat, lansoprazol, dan penambahan Micovan 1x360 mg. Terima kasih dokter, mohon asupan.
Terima kasih dok. Silakan dok dari PA dok. Ini dokter izin untuk share screen. Berikut adalah hasil pemeriksaan patologi anatomi dari pasien Iqlil Ahmad, usia 18 tahun dengan diagnosis sindrom nefrotik. Di sini untuk temuan histopatologinya kami temukan 7 buah glomeruli dengan temuan glomerulusnya didapatkan glomerulitis 57,1%, kemudian penambahan matrik mesangial 42,8%, mesangial hypersoluti 42,8%, dan penyempitan serta adesi kapsul Bowman 42,8%. Kemudian temuan tubul interstisial yang didapatkan inflamasi derajat ringan pada interstisial, kemudian didapatkan pula vakuolisasi sel epitel tubulus dan dilatasi serta dilatasi pembuluh darah. Kemudian untuk imunofluoresensi dan histokimia juga masih kami menunggu hasilnya. Kemudian kami berikan kesimpulan berdasarkan temuan histopatologis ini mengarah ke infection related glomerulonefritis dan mohon untuk korelasi klinis lebih lanjut untuk penegakan diagnosis definitif. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Dr. Hengki. Ada masukan dok? Berarti astonya positif ya dok? Izin dokter untuk astonya belum diperiksa dokter. Mungkin kita periksa ya dok. Ada hematuri ya? Ada tapi hanya positif 1 dokter. Ya, boleh kita cek astonya dok? Kemarin kita menduganya sih infeksi ya dok, karena ada neutrofilnya gitu di glomerulusnya. Kalau ya karena kami belum tahu info klinisnya apa gitu, terus ini kayaknya PSGN gitu. Jadi kalau bisa diperiksa astonya dulu, diperiksa dulu dok. Nanti kami juga sambil menunggu untuk IF dan juga histokimianya dok. Baik dok. Mungkin sambil kita pelacakan infeksi ya dok. Astonya nanti dilengkapi sambil mungkin kemungkinan yang lain dok, dari infeksi yang lain. Apakah pastinya mungkin punya binatang-binatang peliharaan yang harus kita tanyakan juga dok? Izin dokter, pasien ini yang khas adalah UKK di kulitnya dokter, jadi ada gatal-gatal di seluruh badan dokter. Cuman kita belum mengkonsulkan ke kulit waktu itu dokter. Oh, UKK-nya jelas ya dok ya? Iya dokter. Baik, boleh dok kita konsulkan juga ke DV dok. Ada empatigo atau apa dok? Mohon maaf dokter, mungkin perlu konsul kulit dulu dokter. Ya baik dok. Nanti kita konsulkan kulit sama pelacakan astonya ya dok. Nanti kita bahas yang berikutnya juga. Kalau untuk pasien ini dok, berarti kita lanjut ke pasien yang berikutnya ya dok. Sementara kita Mohon juga. Maaf, dokter. Ya dokter. Yang lesi di kulit purpura atau apa ya? Pustul-pustul gitu dok, tapi menyebar merata dokter. Bukan ke arah autoimun kayak HSP ya? Bukan dokter. Nah ini kebetulan tinggalnya di tahun ya dok. Kayak empatigo pustulosa ya? Iya dok. Oh baik. Staphylococcus mungkin ya dok, biasanya kalau yang kayak gitu kan, enggak sih dok? Iya. Tapi mungkin dilacak aja dok, aso sama ke BV dok. Iya. Baik dok, mungkin kita lanjut ke yang pasien terakhir ya dok, Masruroh Ainiyah dok, silahkan dok. Iya dokter, mohon izin share screen dokter. Izin menyampaikan dokter, pasien yang ke-5 atas nama Ibu Masruroh Al-Ainiyah dokter, usia 43 tahun, admisi masuk 23 Desember, dilakukan biopsi pada tanggal 24 Desember dengan dirawat di Bangsal Cendrawasih. Jadi pasien sebenarnya adalah penderita hepatitis B dokter, tegak sejak tahun 2023, kemudian melakukan kontrol rutin di Poli Gastroenterohepatologi Rumah Sakit Sarjito Yogyakarta. Pasien sudah dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk pelacakan HBV DNA, kemudian pemeriksaan yang lain, dikatakan bahwa jumlah virusnya kecil, HBV DNA-nya di bawah 600 kalau tidak salah 300, sehingga dilakukan hanya kontrol rutin saja setiap 3-6 bulan sekali dan dilakukan pemantauan USG ataupun fibroscan berkala. Nah, dalam beberapa pemeriksaan terakhir di 3 bulan terakhir itu
pada saat dilakukan pemeriksaan urin rutin awalnya didapatkan darah positif 3 pada saat itu, tapi keluhan PAK nyeri di sangkal, anyang-anyangan di sangkal, sebelumnya dikonsep sebagai infeksi saluran kemih, kemudian diulangi lagi untuk pemeriksaan yang urin rutinnya dan darah masih positif, tetapi pada saat itu sedang menstruasi, dan terakhir pada saat kondisi infeksi dianggap tidak ada, kemudian tidak menstruasi, dilakukan evaluasi urin lengkap, masih tetap didapatkan darah positif 3, kemudian pasien dirujuk ke poliginjal hipertensi untuk dievaluasi lebih lanjut dan dilakukan pemeriksaan eritrosit dismorfik positif, kemudian pasien disarankan dilakukan biopsi. Untuk keluhan yang mengganggu, sebenarnya pasien menyangkal semua keluhan yang ada, baik dari bengkak-bengkak, kemudian nyeri-nyeri, ataupun kemerahan-kemerahan atau PAK kemerahan dan sebagainya, dokter. Riwayat-riwayat yang sebelumnya kami telusuri, keluhan ke arah SLE, keluhan ke arah penyakit-penyakit yang lain disangkal oleh pasien, tanda-tanda vital relatif baik, kondisi fisik relatif normal, tidak ada obesitas, kemudian dari pemeriksaan fisik juga relatif aman. Kemudian untuk tanggal 23 saat masuk, yaitu didapatkan HP11, leukosit 9.400, trombosit 254.000 dengan presentasi yang baik. Tanggal 25 ini dilakukan tindakan biopsi. Untuk pemeriksaan ginjal, kreatinin 0,6 baik, untuk NIF negatif, kemudian HBV DNA 600 yang evaluasi terakhir, kemudian HBsAg di tanggal 23 masih reaktif, kemudian didapatkan ASTO positif. Kemudian untuk lain-lain masih dalam batas yang normal, dokter. Untuk perjalanan dari urin lengkapnya, bloodnya yang positif 3 pada bulan 11, positif 3 pada bulan 12 tanggal 19, kemudian positif 2 dan positif 2. Kemudian untuk eritrosit dismorfik yang dilakukan di tanggal 19 didapatkan hasil positif. Nah, ini gambaran USG yang dilakukan untuk evaluasi sebenarnya hati, tapi di ginjal juga didapatkan waktu itu kista di bagian dekstra. Waktu tindakan kita lakukan biopsi juga didapati kista, tapi cuma simpel di bagian sinistra juga. Jadi ini pada saat akan dilakukan biopsi, dokter. Kemudian konsepnya itu glomerulus nephritis primer, kemudian hepatitis B kronik dengan riwayat ISK, kemudian simple Kisren bilateral. Pasien dilakukan biopsi ginjal. Terima kasih banyak, dokter. Mohon masukan. Baik, terima kasih, dok. Silahkan dok dari PA, dok. Ya, dokter, izin untuk share ke slide. Berikut adalah hasil pemeriksaan patologi anatomi dari pasien Masrur Ainia, usia 43 tahun dengan diagnosis klinis suspek glomerulonefritis desimonikrotik. Di sini untuk temuan histopatologinya kami dapatkan 6 buah glomeruli. Dengan temuan glomerulusnya didapatkan glomerulitis dengan 33,3%, penambahan matriks mesangial 66,6%, mesangial personality 6,6%, penyempitan kapsul Bowman dan adesi juga 66,6%. Kemudian untuk temuan tubulo intersisial di sini didapatkan edema dan inflamasi derajat ringan, kemudian didapatkan vakuolisasi sel epitel tubulus dan juga erythrocyte gas. Untuk pemeriksaan imunofluoresensi dan histokimia masih menunggu untuk hasilnya, dokter. Kemudian kami berikan kesimpulan berdasarkan temuan histopatologis dan plasma yang positif ini kemungkinan mengarah ke post-streptococcal glomerulonefritis atau PSGN. Demikian, dokter. Terima kasih. Baik, dok. Terima kasih, dok. Ada tambahan dari dokter Hengki, dok? Ini memang pasiennya ini positif ASTO-nya, tapi hepatitis B-nya juga positif, dok. Mungkin ada DD yang lain juga nggak ya, dok? Misalnya kaitannya sama hepatitis B-nya, dok? Ya, kalau terkait hepatitis B yang sampai ke nadi ginjal itu gambaran histopatologinya sebenarnya non-spesifik gitu, dok. Jadi ya kami lebih ke arah yang post-streptococcus gitu. Tapi kalau misalnya memang secara klinis ada hepatitis B juga, ya masih bisa, dok. Kan infeksi seperti ini tidak cuma satu ya, dok. Bisa beberapa infeksi sekaligus. Makanya, dok, jadi kalau untuk hepatitis B-nya juga masih bisa.
Baik dok. Karena gambarannya emang nggak kasih. Pasti. Tapi memang kesannya memang sekunderi ya dokter Gia ya, karena pasiennya ini kan juga dengan ada infeksi dan yang saat ini yang positif memang astro sama hepatitis B. Nanti ya mungkin kita pelajarkan dulu sementara ke arah postreptokokal. Pastinya dapat apa ya dok? Kalau dapat MP dan sebagainya berarti kan harus di tapering down dok pertimbangannya. Untuk sepengetahuan saya karena tidak ada keluhan, tidak ada kondisi bengkak, tidak ada yang lain, sementara kemarin masih menunggu hasil biopsinya dokter, belum dalam terapi. Tensinya oke? Oke dokter, tidak ada hipertensi. Nggak ada hipertensi ya? Tapi mungkin nanti kalau misalnya itu kita pertimbangkan tetap S1 ARB kalau misalnya perlu nanti ya dok. Paling cuma itu aja dok terapinya. Postreptokokal kan sebenarnya tetap antibiotik ya dok. Nanti pertimbangkan dok kalau misalnya belum dapat dok. Siap dokter. Ada lagi dok? Masukan dok untuk kasus ini dok? Baik, kalau nggak ada, kita sudah cukup ya dok. Berarti dok, semua pasien sudah terbahas, tapi masih akan dilaporkan untuk IF-nya di pertemuan berikutnya ya dok, untuk kelengkapannya. Baik, terima kasih banyak dari dokter Hengki, dari teman-teman SP2, dari teman-teman PA. Nanti untuk absen menyusul ya dok, via WA ya dok. Kita akhiri CPC hari ini, semoga bermanfaat buat pasien-pasien kita, bertanggung dan kebijakan kita masing-masing. Mudah dipersilahkan. Doa selesai. Sebelumnya dok, sebelum kita akhiri tadi kayaknya dokter Niko mau menyampaikan ada PR enggak dok, atau yang lain dok, pasien-pasien yang kita nggak ada kan ya dok? Nggak ada dokter, izin sama sekali. Oke, kita akhiri ya dok. Saya N ya dok, terima kasih. Terima kasih banyak dokter.